Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 1671 sampai 1675. Pada saat itu, aku berdoa kepada Tuhan untuk seseorang, dan Tuhan menjawab aku, "Jiwa ini sangat kukasihi." Aku sungguh sangat berbahagia mendengar hal ini. Kebahagiaan jiwa-jiwa lain memenuhi hatiku dengan sukacita yang luar biasa. Dan ketika aku melihat anugerah-anugerah yang lebih mulia di dalam suatu jiwa, hatiku membumbung tinggi kepada Tuhan dalam nada sembah sujud yang kusuk. 19 April 1938. Dalam acara rekreasi, salah seorang suster berkata, kesehatan Suster Faustina sedang begitu buruk, sehingga ia hampir tidak dapat berjalan. Semoga ia cepat meninggal, karena ia akan menjadi seorang santa. Kemudian salah seorang suster pemimpin berkata, bahwa ia akan meninggal, kita tahu. Tetapi apakah ia akan menjadi seorang santa, itu masalah lain. Kemudian mulailah komentar-komentar sinis mengenai hal itu. Aku tinggal diam, kemudian aku mengucapkan sepatah kata, tetapi aku melihat bahwa percakapan menjadi semakin tidak menyenangkan, sehingga sekali lagi aku tinggal diam. Hari ini, aku menerima surat-surat dari para suster yang ada di biara-biara lain, dan dari para suster yang menjalani novisiatnya bersama aku. Mereka sering menghibur aku dan membuat aku tertawa. Ketika mereka biasa berkata seperti ini, Suster Faustina yang terkasih, kami sangat kasihan bahwa sakitmu sedemikian parah, tetapi kami sangat bahagia bahwa apabila Tuhan Yesus mengambil engkau, engkau akan berdoa bagi kami, karena engkau memiliki banyak pengaruh terhadap Tuhan. Salah seorang suster mengatakan sebagai berikut, apabila engkau meninggal suster, mohon tempatkan aku di bawah perhatianmu yang istimewa, karena pastilah engkau dapat melakukannya bagiku. Suster lain lagi menulis sebagai berikut, bagaimana aku dapat menantikan saat ketika Tuhan Yesus memanggil engkau, sebab aku tahu apa yang akan terjadi kemudian. Aku sangat merindukan kematian bagimu. Aku mau bertanya kepadanya, apa yang ia pikirkan sehubungan dengan kematianku. Tetapi aku bermati raga dan menjawab, aku ini seorang pendosa. Padaku akan terjadi hal yang sama seperti yang terjadi pada semua orang berdosa, kalau kerahiman Allah tidak melindungi aku. 20 April 1938. Keberangkatan ke Pratnik. Aku sangat cemas, jangan-jangan aku terbaring di tempat tidur dalam suatu ruangan yang serba terbuka. Kalau itu hanya akan berlangsung selama 1 atau 2 pekan, tetapi itu akan berlangsung dalam waktu yang sedemikian lama, 2 bulan, atau barangkali lebih. Pada petang hari, aku masuk ke kapel untuk bercakap-cakap lama dengan Tuhan Yesus. Ketika melihat Tuhan Yesus, aku mencurahkan seluruh isi hatiku di hadapannya, semua kesusahanku, ketakutanku, dan kecemasanku. Yesus mendengarkan aku dengan penuh kasih, dan kemudian berkata, "Tenanglah anakku, aku menyertaimu. Pergilah dalam damai. Semua sudah siap. Aku telah mengatur dengan caraku sendiri yang istimewa.
agar suatu kamar pribadi disiapkan bagimu. Diyakinkan oleh Tuhan dan dipenuhi dengan rasa syukur, aku pergi tidur. Pada hari berikutnya, Suster Felicia mengantar aku ke Pratnik. Aku merasa sangat damai dan jiwaku merasa tenang. Ketika kami tiba, mereka mengatakan kepada kami bahwa ada kamar khusus untuk Suster Faustina. Ketika masuk ke kamar itu, kami sangat heran bahwa segala sesuatu telah disiapkan sedemikian indahnya. Semua bersih dan rapi. Meja dilengkapi dengan taplak dan hiasi dengan bunga. Satu gambar anak domba Paskah yang indah ditempatkan di meja doa oleh para suster. Seketika itu juga, 3 orang suster hati kudus yang bekerja di sanatorium itu, teman-teman lamaku, datang dan menyambut aku dengan hangat. Suster Felicia sangat kagum akan semua ini. Kami saling mengucapkan selamat berpisah dengan hangat, dan ia pergi. Ketika aku sendirian, hanya bersama dengan Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadanya atas rahmat yang besar ini. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.